Matahari pagi di gurun Negev, Israel, terasa seperti sengatan api yang membakar. Di tengah lanskap yang kering dan tak bertepi, markas Angkatan Udara Israel, IAF, Ofda berdiri megah, sebuah oase beton dan baja yang menjadi jantung pertahanan udara negara. Bangunan-bangunan modernnya tampak kontras dengan pegunungan batu yang mengelilingi, menciptakan pemandangan yang aneh namun memukau. Di dalam salah satu hanggar yang luas, Kapten Maya Cowan menatap layar proyektor, matanya yang tajam memindai data yang berkedip-kedip di depannya. Maya adalah seorang perwira intelijen muda dengan karir cemerlang, dikenal karena instingnya yang akurat dan kemampuannya membaca situasi di luar analisis data standar. Namun, pagi itu, intuisinya memberontak. Beberapa jam sebelumnya, berita tentang serangan udara Israel di Basra, Irak, menyebar cepat. Meskipun detailnya minim dan dikaburkan oleh birokrasi militer, informasi yang berhasil disaring oleh unitnya sudah cukup mengkhawatirkan. Laporan intelijen menyebutkan target serangan adalah fasilitas minyak strategis yang diduga digunakan untuk mendanai kelompok teroris. Namun, bagi Maya, yang telah lama memantau pergerakan geopolitik di wilayah tersebut, langkah ini terasa seperti provokasi yang terlalu berisiko. Israel dikenal karena kebijakannya yang tegas, tetapi kali ini, tindakan tersebut terasa gegabah. Keputusan ini, yang diyakini berasal dari tingkat tertinggi komando militer, memicu gelombang kegelisahan di dalam dirinya. Maya tidak bisa mengabaikan bisikan naluriahnya yang memperingatkan adanya bahaya besar di Cakrawala. Maya meninggalkan ruang operasi yang bising dan berjalan menyusuri koridor panjang yang dipenuhi poster-poster pesawat tempur F-35I Adir. Dia berusaha mencari ketenangan, tetapi setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi berita dari Haaretz. Judulnya, Serangan Udara Tak Terduga Israel di Basra, Mengapa Sekarang? 1. Artikel itu memuat analisis dari para ahli yang mempertanyakan waktu dan tujuan serangan, memicu perdebatan sengit di media sosial dan forum-forum daring. Beberapa menganggapnya sebagai langkah pencegahan yang diperlukan, sementara yang lain melihatnya sebagai manuver yang ceroboh yang bisa memicu eskalasi konflik yang tak terkendali. Saat melewati kantin, ia melihat rekan-rekannya tertawa dan bercanda, tidak menyadari beratnya keputusan yang baru saja dibuat oleh atasan mereka. Suasana yang terlalu santai ini justru membuat Maya semakin gelisah. Ia merasa seperti satu-satunya orang di ruangan yang bisa melihat badai yang akan datang. Dalam pikirannya, ia merangkai skenario balasan yang mungkin dilakukan oleh Irak. Berdasarkan laporan intelijen yang beredar, Irak memiliki sisa-sisa rudal balistik lama, dan meskipun dianggap usang, mereka masih bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Namun, skenario ini selalu dianggap sebagai kemungkinan terburuk yang sangat kecil, seolah-olah Irak terlalu lemah untuk melancarkan serangan balasan yang efektif. Maya tidak setuju. Dia telah mempelajari sejarah konflik di Timur Tengah selama bertahun-tahun dan tahu bahwa kemarahan dan harga diri bisa menjadi motivasi yang jauh lebih kuat daripada rasionalitas militer. Maya akhirnya tiba di kantornya, sebuah ruangan kecil yang diisi dengan peta-peta digital dan monitor yang memancarkan cahaya biru. Dia duduk di depan komputernya dan mulai menggali lebih dalam, mencoba menemukan data yang bisa menguatkan firasatnya. Dia memeriksa laporan tentang pengerahan rudal dan pergerakan pasukan Irak, mencari anomali sekecil apapun. Setiap menit terasa seperti jam. Kekhawatirannya tidak berdasar. Dia tahu betul bahwa kegagalan intelijen di masa lalu telah membawa konsekuensi yang mengerikan bagi Israel. Ia tidak ingin sejarah terulang kembali. Ia teringat sebuah laporan dari The Times of Israel yang membahas tentang peningkatan ketegangan regional akibat intervensi militer yang tidak terduga. 2. Laporan tersebut mencatat bagaimana setiap tindakan militer di wilayah tersebut seringkali memicu serangkaian reaksi berantai yang tidak terduga. Maya menyadari bahwa Israel mungkin telah melupakan pelajaran ini. Mereka telah menjadi terlalu percaya diri dengan keunggulan teknologinya, terutama dengan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sistem ini telah menjadi semacam jimat pelindung, memberikan rasa aman palsu yang menutupi kerapuhan yang sebenarnya. Banyak pejabat militer dan politisi yang menganggap Iron Dome sebagai perisai yang tak tertembus, mengabaikan fakta bahwa tidak ada sistem pertahanan yang 100% efektif. Maya mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil tindakan.
Dia membuka program email dan mulai menyusun draft laporan darurat. Dia akan menyajikan analisisnya, menyoroti risiko eskalasi yang tinggi dan kemungkinan serangan balasan dari Irak. Ia akan menantang asumsi yang ada dan mencoba menyadarkan atasannya tentang bahaya yang mengintai. Dia tahu bahwa draft ini mungkin akan diabaikan atau bahkan dicemooh, tetapi ia merasa harus melakukannya. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang perwira intelijen. Hatinya berdegup kencang, perpaduan antara ketakutan dan tekad. Firasat buruk yang dirasakannya bukanlah paranoia, itu adalah peringatan. Dan ia akan melakukan segalanya untuk memastikan peringatan itu didengar, bahkan jika itu berarti harus melawan arus. Ia mengakhiri laporan dengan kesimpulan yang tegas, risiko balasan strategis oleh Irak, meskipun dianggap rendah, memiliki konsekuensi yang katastrofal. Peningkatan kewaspadaan dan persiapan pertahanan aktif sangat disarankan. Maya menekan tombol kirim, lalu menyandarkan diri di kursinya. Dia hanya bisa menunggu. Di luar, matahari Negev semakin terik, dan langit tampak biru tanpa awan, menutupi badai yang akan segera datang. Matahari pagi di Basra, Irak, bukanlah pemandangan yang menenangkan. Udara terasa berat, diwarnai bau minyak mentah dan asap yang tebal. Di sebuah pos komando sementara yang terletak di pinggir kota, Mayor Tariq Al-Mansur berdiri, bahunya tegang dan matanya menatap ke kejauhan. Seragam militernya, meskipun bersih, tampak lusuh karena debu dan keringat. Tariq adalah seorang perwira yang dihormati, dikenal karena ketenangannya di bawah tekanan dan loyalitasnya yang tak tergoyahkan kepada negaranya. Namun, pagi itu, ketenangan itu terkoyak. Pukul 4.30 pagi, ledakan dahsyat mengguncang tanah, diikuti oleh serangkaian ledakan lain yang lebih kecil. Tariq, bersama pasukannya, merasakan getaran itu bahkan dari jarak puluhan kilometer. Dari posisinya, dia bisa melihat kepulan asap hitam yang membumbung tinggi, menutupi langit yang seharusnya cerah. Asap itu berasal dari kompleks kilang minyak Al-Basra, salah satu fasilitas perminyakan terbesar dan paling vital di negara itu. Jantung perekonomian Irak, yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan warganya, kini terbakar. Tariq tidak perlu menunggu laporan resmi. Dia tahu betul bahwa ini adalah serangan udara Israel. Kebijakan, respons cepat, yang dianut oleh Tel Aviv sudah menjadi rahasia umum di kalangan militer Timur Tengah. Namun, kali ini, serangan itu terasa berbeda. Ini bukan hanya sekadar pukulan ke fasilitas militer atau markas teroris yang ambigu. Ini adalah serangan langsung terhadap sumber daya ekonomi Irak yang paling fundamental. Ini adalah provokasi yang terang-terangan dan disengaja. Mayor, telepon dari Baghdad, kata seorang ajudan muda, suaranya gemetar. Tariq mengambil gagang telepon, tangannya menggenggam erat. Di ujung sana, suara seorang jenderal senior terdengar marah dan frustrasi. Tariq, kau lihat ini? Mereka menyerang kita di jantung kita. Kilang minyak itu, kerugiannya tak terhitung. Kita harus membalas. Segera. Tariq mendengarkan, matanya tetap tertuju pada kepulan asap. Dia mengerti emosi di balik perintah itu. Setiap warga Irak, dari prajurit paling rendah hingga petinggi negara, merasakan penghinaan yang sama. Namun, sebagai seorang perwira, dia tahu bahwa pembalasan harus dilakukan dengan presisi, bukan sekadar amarah. Serangan balasan yang ceroboh bisa memicu perang skala penuh, sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Tariq mengakhiri panggilan dan memanggil ajudannya. Kumpulkan semua laporan dari unit intelijen. Cari tahu persis jenis serangan yang mereka lakukan. Kita butuh data yang akurat. Beberapa menit kemudian, laporan awal mulai berdatangan. Laporan dari Iraqi News Agency, INA, 1, mengonfirmasi serangan udara tersebut, menyebutnya sebagai tindakan agresi yang tidak beralasan terhadap infrastruktur sipil dan ekonomi Irak. Laporan dari Al Jazeera, 2, menunjukkan citra satelit sebelum dan sesudah serangan, dengan jelas memperlihatkan kerusakan masif pada tangki-tangki penyimpanan dan unit pemrosesan. Kerusakan itu menunjukkan serangan yang terencana, bukan sekadar serangan oportunistik. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan, gumam Tariq pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari pos komando dan berdiri di bawah langit yang diselimuti asap. Matanya menyipit,
membayangkan wajah-wajah para perwira Israel yang mungkin telah merencanakan serangan ini. Ia membayangkan Kapten Maya Cohn, seorang perwira intelijen yang pernah ia temui secara singkat di sebuah konferensi internasional. Ia teringat matanya yang tajam dan sikapnya yang profesional. Ia bertanya-tanya, apakah orang-orang seperti Maya menyadari konsekuensi dari tindakan sembrono ini? Kemarahan Tariq mulai mendidih. Dia melihat kelelahan dan keputusasaan di mata prajuritnya. Selama bertahun-tahun, mereka telah berjuang untuk membangun kembali negara mereka setelah konflik yang tak berkesudahan. Mereka telah menderita, berkorban, dan kini, dalam sekejap, semua itu terancam hancur. Ini bukan hanya tentang minyak. Ini tentang kehormatan, kedaulatan, dan hak untuk hidup tanpa ancaman konstan. Tariq mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan serangan ini tidak berbalas. Tetapi, balasannya harus cerdas. Dia tidak akan menargetkan sipil. Dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap yang ingin mereka ciptakan. Targetnya haruslah militer, sebuah pukulan yang akan membuat mereka merenungkan kembali tindakan mereka. Ia teringat laporan intelijen yang ia baca bertahun-tahun lalu tentang pangkalan udara Ufda di Gurun Negev, Israel. Pangkalan itu dianggap sebagai jantung kekuatan udara Israel, tetapi juga rentan. Dalam sebuah rapat darurat dengan para perwira senior, Tariq menyampaikan usulannya. Dia mengusulkan serangan rudal presisi yang menargetkan infrastruktur militer strategis, khususnya pangkalan angkatan udara Israel di Negev. Beberapa perwira menentang ide tersebut, khawatir hal itu akan memicu eskalasi yang lebih besar. Mereka menyarankan serangan ke pangkalan militer yang lebih kecil, atau bahkan serangan siber. Namun, Tariq bersikeras. Serangan kecil hanya akan membuat kita terlihat lemah, katanya dengan suara tegas. Jika kita ingin mereka mengerti, kita harus memukul mereka di tempat yang paling mereka banggakan. Kita harus tunjukkan bahwa sistem pertahanan mereka tidak tak terkalahkan. Mereka menyerang kita di jantung ekonomi, kita balas di jantung militer mereka. Keheningan menyelimuti ruangan. Wajah para perwira lain menunjukkan campuran keraguan dan kekaguman. Akhirnya, jenderal senior yang meneleponnya tadi pagi mengangguk setuju. Ide yang berani, Tariq. Tapi apakah kita punya kemampuan? Kita punya rudal yang cukup, jenderal. Dan kita punya semangat untuk melakukannya, jawab Tariq. Ini bukan tentang menghancurkan, ini tentang mengirim pesan. Pesan bahwa kita tidak akan pernah lagi menundukkan kepala. Di mata Tariq, serangan ini bukan hanya soal pembalasan. Ini adalah tentang restorasi martabat. Ia melihat kepulan asap di kejauhan, dan di benaknya, asap itu adalah simbol dari luka lama yang kembali terbuka. Luka yang hanya bisa disembuhkan dengan tindakan yang setara. Ruangan itu pengap, dipenuhi asap rokok dan ketegangan yang pekat. Berada di lantai dasar sebuah bunker yang dirahasiakan di Baghdad, tempat itu menjadi pusat saraf militer Irak. Meja bundar yang besar di tengah ruangan dikelilingi oleh jenderal-jenderal senior dan anggota kabinet, wajah mereka muram dan tegang. Di salah satu ujung meja, berdiri Mayor Tariq Al-Mansur, yang baru saja tiba dari Basra. Di depannya, layar proyektor menampilkan peta Israel, dengan titik-titik merah berkedip-kedip, target militer potensial. Serangan ini tidak bisa dibiarkan, suara Jenderal Abdul Karim, Kepala Staf Angkatan Darat Irak, memecah keheningan. Mereka telah melintasi garis merah. Menghancurkan kilang minyak kita adalah deklarasi perang, meskipun tidak diucapkan. Setuju, timpal Menteri Luar Negeri, suaranya tenang namun dingin. Komunitas internasional diam. PBB mengeluarkan pernyataan normatif yang tidak berarti. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak akan menjadi korban tanpa perlawanan. Tariq mengambil alih presentasi. Suaranya terdengar tegas dan penuh keyakinan. Jenderal, Tuan Menteri, balasan harus segera dan tepat sasaran. Jika kita membalas dengan serangan acak atau menargetkan sipil, kita hanya akan memicu intervensi internasional dan kehilangan dukungan yang masih kita miliki. Kita harus memukul mereka di titik yang paling rentan, di tempat yang mereka anggap tak tersentuh. Dia menggeser proyektor, menampilkan citra satelit pangkalan angkatan udara Israel di Gurun Negev. Ini pangkalan udara Ufda, jelasnya. Pangkalan ini adalah pusat operasi udara mereka,
markas yang menampung puluhan pesawat tempur canggih, termasuk F-35I Adir. Mereka menganggapnya kebal karena letaknya yang jauh di dalam gurun dan perlindungan yang diberikan oleh sistem pertahanan Iron Dome. Beberapa jenderal saling pandang. Ide ini berani, hampir nekat. Tariq melanjutkan, analisis intelijen kami menunjukkan bahwa sistem pertahanan mereka, Iron Dome, sangat efektif melawan roket jarak pendek dan menengah. Namun, ada laporan yang bocor dari media Israel sendiri, seperti yang diterbitkan oleh Israel Defense, 1, yang mengindikasikan bahwa sistem tersebut memiliki kelemahan terhadap rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan secara masif dan simultan. Ini adalah titik lemah mereka. Mereka terlalu fokus pada ancaman dari Gaza dan Lebanon. Seorang jenderal lain, Jenderal Al-Zoubi, yang skeptis, menyela. Tariq, rudal balistik kita sudah tua. Akurasinya dipertanyakan. Kita akan membuang-buang amunisi berharga. Tepat, Jenderal, jawab Tariq. Itu sebabnya kita tidak akan meluncurkan 1 atau 2 rudal. Kita akan meluncurkan puluhan rudal secara bersamaan, dari beberapa lokasi tersembunyi. Bahkan jika Iron Dome berhasil mencegat sebagian, sisa-sisanya akan tetap lolos. Kita tidak membutuhkan akurasi sempurna. Kita hanya perlu mengandalkan volume dan faktor kejutan. Target kita bukan gedung spesifik, melainkan area pangkalan itu sendiri. Dampak kehancuran yang luas sudah cukup untuk mengirim pesan. Tariq kemudian menampilkan data pendukung. Menurut laporan dari Reuters, 2, produksi minyak kita akan terhenti selama berbulan-bulan. Kerugian finansial dan ekonomi sangat besar. Jika kita tidak membalas, kredibilitas kita di mata regional akan hancur. Kita akan dianggap lemah dan mudah diintimidasi. Ini bukan hanya soal ekonomi, Jenderal. Ini soal harga diri bangsa. Suasana di ruangan menjadi hening. Tariq membiarkan kata-katanya meresap. Ide itu berani, berisiko, tetapi juga sangat masuk akal. Serangan balasan yang menghancurkan fasilitas militer strategis lawan, tanpa menargetkan warga sipil, akan menunjukkan kekuatan dan tekad Irak tanpa memicu kemarahan global yang tidak perlu. Ini akan menjadi pembalasan yang sah dan proporsional di mata banyak negara, terutama negara-negara di Timur Tengah. Setelah beberapa saat, Jenderal Abdul Karim mengangguk perlahan. Tariq, rencanamu berisiko, tapi juga brilian. Ini adalah satu-satunya cara untuk memukul mereka di tempat yang paling mereka banggakan. Kita akan menyetujuinya. Bagaimana dengan persetujuan Presiden? Tanya Menteri Luar Negeri. Saya akan bicara dengannya secara pribadi, jawab Jenderal Abdul Karim. Dia sedang marah, dan saya yakin dia akan mendukung ide ini. Keputusan telah dibuat. Operasi dengan nama Sandi, Petir Balas Dendam, akan segera diluncurkan. Tariq Al-Mansur diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakannya. Dia meninggalkan ruangan bunker, merasakan beban besar di pundaknya. Dia tahu bahwa ia baru saja memulai serangkaian peristiwa yang tidak bisa dibatalkan. Namun, di dalam hatinya, ia yakin ini adalah satu-satunya jalan. Untuk kehormatan negaranya, untuk darah yang tumpah di Basra, dan untuk pesan yang harus disampaikan, Irak tidak akan pernah lagi menundukkan kepala. Di dalam ruang operasi intelijen yang steril dan bising di pangkalan udara Ufda, Kapten Maya Cowan menatap layarnya dengan cemas. Malam telah tiba, dan cahaya lampu neon memantulkan bayangan di matanya yang lelah. Peringatan yang ia kirimkan beberapa jam yang lalu telah diabaikan. Balasan yang ia terima sangat singkat dan dingin, analisis Anda telah dicatat. Operasional telah disetujui oleh tingkat komando yang lebih tinggi. Pertahanan udara sudah dalam keadaan siaga. Kembali ke tugas Anda. Maya mengepalkan tangannya di bawah meja. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Ia tahu bahwa, tingkat komando yang lebih tinggi, adalah istilah sopan untuk merujuk pada para jenderal dan politisi yang terlalu percaya diri dengan kemampuan militer Israel. Mereka melihat serangan di Basra sebagai manuver cerdas, sebuah pukulan telak yang akan membuat musuh-musuh Israel berpikir 2 kali. Namun, bagi Maya, ini adalah provokasi yang berbahaya, sebuah tindakan yang mengundang respons yang tidak diinginkan. Sejak saat itu, ia tidak bisa berhenti. Dia terus menggali lebih dalam, mencari data yang bisa menguatkan firasatnya.
Ia memantau saluran-saluran komunikasi Irak yang diretas, mencari tanda-tanda pengerahan rudal atau persiapan serangan balasan. Intelijen yang ia kumpulkan mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Laporan yang ia terima menunjukkan aktivitas mencurigakan di sekitar pangkalan militer Irak di gurun bagian barat. Truk-truk besar terlihat bergerak di bawah penyamaran, dan beberapa unit rudal yang usang dari era Saddam Hussein dilaporkan telah dipindahkan dari gudang penyimpanan. Pada titik ini, Maya menyadari bahwa keraguannya bukanlah paranoia. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Ia membuka laporan internal yang ia susun beberapa bulan sebelumnya mengenai kesiapan sistem Iron Dome. Laporan itu mencatat beberapa kelemahan yang ia dan timnya temukan, termasuk kerentanan terhadap serangan rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan dalam jumlah besar. Kelemahan ini telah dilaporkan ke atasan, tetapi tampaknya tidak ada tindakan yang diambil. Maya menduga laporannya mungkin dianggap tidak relevan, atau lebih buruk lagi, sengaja diabaikan. Kecurigaan Maya semakin menguat setelah ia membaca laporan dari Kan News 1, sebuah media terkemuka di Israel. Laporan itu mengutip seorang pejabat anonim yang mengklaim bahwa, sistem pertahanan kita tidak pernah lebih siap. Setiap kemungkinan ancaman telah diperhitungkan, dan teknologi kita akan menangani apapun yang dilemparkan pada kita. Pernyataan seperti ini, yang dimaksudkan untuk menenangkan publik, justru membuat Maya semakin gelisah. Itu adalah tanda dari arogansi yang berbahaya. Ia merasa bahwa para petinggi telah menjadi terlalu yakin dengan teknologi mereka, dan telah mengabaikan fakta bahwa tidak ada sistem yang kebal. Maya memanggil rekan setimnya, Letnan Itai Levin, seorang ahli sistem pertahanan. Itai adalah seorang yang cerdas, tetapi skeptis. Maya, kamu terlalu khawatir, kata Itai, suaranya lelah. Iron Dome telah membuktikan dirinya berkali-kali. Mengapa kamu berpikir kali ini akan berbeda? Itai, ini bukan roket Qassam dari Gaza, jawab Maya, suaranya bergetar. Ini rudal balistik, dan laporan yang aku temukan menunjukkan mereka memiliki puluhan. Bukan hanya itu, ada rumor tentang sabotase. Itai mendengus, namun matanya menunjukkan sedikit keraguan. Sabotase? Kamu terlalu jauh, Maya. Siapa yang akan melakukan sabotase pada sistem pertahanan kita sendiri? Maya tidak bisa menjawab. Ia belum memiliki bukti. Namun, ia tahu sesuatu yang busuk sedang terjadi. Ia teringat percakapan dengan Kolonel Oren Shamir, salah satu atasan terkemuka. Oren adalah seorang perwira yang karismatik, tetapi Maya selalu merasa ada sesuatu yang tidak tulus darinya. Maya telah melihat dokumen yang menunjukkan adanya kontrak yang menguntungkan antara militer dan sebuah perusahaan kontraktor pertahanan asing, yang berhubungan erat dengan Kolonel Oren. Mungkinkah ada motif finansial di balik kegagalan ini? Maya mengambil risiko besar. Dia menggunakan koneksi rahasianya untuk mendapatkan data dari sistem pemantauan ruang angkasa Israel yang jarang diakses. Data tersebut, yang terenkripsi dengan sangat ketat, menunjukkan pola panas yang aneh di gurun Irak bagian barat. Pola-pola ini tidak sesuai dengan aktivitas militer biasa, dan tampak seperti persiapan untuk peluncuran rudal dalam skala besar. Data tersebut menguatkan semua ketakutannya. Irak tidak hanya akan membalas, mereka akan meluncurkan serangan yang masif, dan mereka akan menargetkan pangkalan ini. Dengan bukti di tangannya, Maya tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya mengirimkan laporan yang akan diabaikan. Ia harus memperingatkan semua orang. Ia membuka laptopnya dan menyusun sebuah draft pesan yang akan dikirim ke seluruh unit di pangkalan itu, memperingatkan mereka tentang kemungkinan serangan dan mendesak mereka untuk mencari perlindungan. Itu adalah pelanggaran protokol yang serius. Ia bisa menghadapi pengadilan militer. Tetapi, ia tidak peduli. Ribuan nyawa dipertaruhkan. Ia memikirkan wajah-wajah rekan-rekannya, termasuk Itai, yang masih menganggapnya paranoid. Ia tidak bisa membiarkan mereka mati karena arogansi para petinggi. Maya menekan tombol, kirim, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Ia mungkin akan menjadi pahlawan atau pengkhianat. Namun, yang paling penting, ia telah melakukan semua yang ia bisa. Malam di padang pasir Irak terasa dingin dan sunyi. Angin gurun berdesir pelan, membawa butiran pasir yang menempel di wajah para prajurit.
Di sebuah lokasi peluncuran yang tersembunyi, Mayor Tariq Al-Mansur berdiri, menatap ke arah utara. Di sekelilingnya, siluet peluncur rudal Scud yang sudah tua tampak mengerikan dalam kegelapan. Puluhan rudal telah diangkut, dipersiapkan, dan kini berdiri tegak, siap untuk diluncurkan. Operasi Petir Balas Dendam akan segera dimulai. Tariq memeriksa jam tangannya. Jarum detik berdetak perlahan, tetapi bagi Tariq, setiap detik terasa seperti jam. Di dalam hatinya, ia merasakan perpaduan aneh antara ketegangan dan keyakinan yang mendalam. Ia tahu, tindakan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia juga yakin ini adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kehormatan negaranya. Ia memikirkan foto-foto kehancuran di Basra, wajah-wajah para pekerja kilang minyak yang ketakutan, dan kehinaan yang dirasakan seluruh bangsa. Serangan ini bukan untuk membalas dendam dengan membabi buta, melainkan untuk mengirimkan pesan yang jelas. Di sampingnya, Kapten Hasan, seorang perwira muda yang bertanggung jawab atas tim peluncur, terlihat gugup. "Mayor, semua sistem siap," lapornya, suaranya pelan dan tegang. "Kita tinggal menunggu sinyal." Tariq mengangguk. "Santai, Hasan. Kita sudah mempersiapkan ini dengan matang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang." Hasan mencoba tersenyum, tetapi kegugupannya terlihat jelas. Ia tahu bahwa operasi ini berisiko sangat tinggi. Jika gagal, Irak bisa menghadapi sanksi internasional yang lebih berat, atau bahkan serangan balasan yang lebih besar dari Israel dan sekutunya. Sebuah laporan dari Associated Press, 1, yang mereka terima sebelumnya mencatat bahwa Amerika Serikat telah menempatkan aset militer di wilayah tersebut dalam kondisi siaga tinggi, sebuah peringatan yang jelas terhadap eskalasi lebih lanjut. Sinyal datang pada pukul 1.15 pagi. Sebuah pesan terenkripsi dari Baghdad. Perintahnya singkat, "Luncurkan." Tariq menatap Hasan. "Lanjutkan," perintahnya, suaranya tegas. Hasan memberi isyarat kepada timnya. Mesin-mesin peluncur mulai berderit, mengeluarkan suara mekanis yang keras di tengah keheningan gurun. Dalam beberapa saat, deretan api menyala di belakang rudal. Suara gemuruh memecah malam, dan rudal-rudal itu melesat ke langit, meninggalkan jejak api dan asap yang panjang. Tariq menyaksikan pemandangan itu, hatinya campur aduk. Ia tahu setiap rudal itu mewakili harapan dan amarah rakyatnya. Ia memikirkan keluarganya, putranya yang masih kecil. Apakah ia melakukan hal yang benar? Apakah ini akan membawa perdamaian, atau hanya lebih banyak penderitaan? Di layar komputer yang dipasang di dalam tenda komando, data penerbangan mulai berdatangan. Rudal-rudal itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengikuti lintasan yang telah diprogramkan. Waktu tempuh ke target diperkirakan sekitar 12 menit. 12 menit yang terasa seperti selamanya. Tariq memikirkan apa yang akan terjadi di seberang sana, di Israel. Apakah sistem Iron Dome akan berhasil? Apakah peringatan dini mereka akan berfungsi? Sebuah laporan dari The Jerusalem Post, 2, yang membahas tentang kemampuan deteksi dini Israel muncul di benaknya, mengklaim bahwa tidak ada rudal yang dapat melewati pertahanan udara Israel tanpa terdeteksi. Namun, Tariq yakin bahwa strategi peluncuran massal mereka akan mengejutkan dan membanjiri sistem itu. Saat rudal-rudal itu terus melaju di langit, suara gemuruh mereka perlahan memudar. Hanya Tariq dan timnya yang tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Di luar tenda, para prajurit kembali ke tugas masing-masing, wajah mereka mencerminkan ketidakpastian. Mereka telah melakukan apa yang diperintahkan, tetapi konsekuensinya masih belum jelas. Tariq mengambil napas dalam-dalam. Di tengah kegelapan gurun, ia merasa sangat kecil di hadapan keputusan besar yang telah dibuatnya. Ia berharap bahwa pesan yang ia kirimkan akan diterima dengan jelas. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peringatan. Peringatan bahwa kehormatan suatu bangsa tidak bisa dipermainkan. Ia memandang langit, menunggu kabar dari Basra, dan berharap bahwa di seberang sana, seseorang akan memahami bahwa tindakan mereka telah memicu sesuatu yang tidak akan bisa mereka kendalikan. Di pusat komando Iron Dome, yang terletak jauh di bawah tanah pangkalan udara Ufda, suasana yang tegang namun terkendali mendominasi. Layar-layar besar memancarkan cahaya biru,
menampilkan peta digital Israel dengan titik-titik hijau yang menunjukkan posisi baterai Iron Dome yang tersebar di seluruh negeri. Di dalam ruangan itu, operator dan perwira pertahanan udara duduk di depan konsol mereka, mata mereka terpaku pada layar. Letnan Itai Levin, yang skeptis terhadap peringatan Maya Cowan, kini duduk di posisinya sebagai operator senior. Peringatan yang ia terima dari Maya, yang dikirim secara massal, telah menimbulkan kebingungan dan kekacauan. Meskipun ia awalnya meremehkan ketakutan Maya, laporan intelijen terakhir yang masuk membuatnya sedikit gugup. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sistem Iron Dome akan berfungsi sebagaimana mestinya. Sebuah laporan dari Ma'arif 1, yang baru ia baca beberapa jam lalu, mengutip seorang pejabat pertahanan anonim, menegaskan bahwa Iron Dome telah diuji secara menyeluruh terhadap berbagai ancaman, dan kinerjanya melebihi ekspektasi. Tiba-tiba, sirene darurat mulai berbunyi, memecah keheningan yang tegang. Bunyinya bukan sirene yang biasa, melainkan nada yang lebih dalam dan lebih mendesak. Layar utama berubah merah. Data yang masuk ke dalam sistem menunjukkan adanya peluncuran rudal dari wilayah Irak bagian barat. Awalnya hanya beberapa titik, kemudian puluhan, bergerak dengan kecepatan tinggi. Peluncuran rudal balistik masif, teriak salah satu operator, suaranya panik. Itai mencoba menenangkan dirinya. Ia mengikuti prosedur yang telah dilatih berulang kali. Identifikasi target, aktifkan unit peluncur, luncurkan rudal pencegat, perintahnya. Sistem Iron Dome, yang dirancang untuk secara otomatis mengidentifikasi, melacak, dan menembak jatuh ancaman, seharusnya bereaksi dengan cepat. Namun, ada yang tidak beres. Di layar, banyak dari rudal-rudal yang masuk tetap tidak ditargetkan. Sistem komputer mengalami freeze sesaat, lalu menunjukkan pesan kesalahan yang tidak biasa. Ada yang salah, Letnan, teriak operator lain. Sistem tidak bisa mengunci target. Ada kegagalan pada modul pelacak. Itai menekan tombol darurat, mencoba melakukan override manual. Tidak ada respons. Ia melihat ke layar, kengerian mulai merayap di dalam dirinya. Ribuan rudal kecil, yang biasanya diluncurkan oleh Iron Dome untuk mencegat roket musuh, tetap berada di dalam tabungnya, tidak bergerak. Sebuah laporan dari The Times of Israel, 2, yang membahas tentang kemampuan Iron Dome untuk meluncurkan beberapa rudal pencegat secara bersamaan, tiba-tiba terasa seperti lelucon pahit. Di ruangan yang sama, Kolonel Oren Shamir berjalan mondar-mandir, wajahnya pucat. Ia melihat kekacauan di layar, dan ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia secara diam-diam telah bersekongkol dengan kontraktor pertahanan asing, yang di bawah kedok, pembaruan perangkat lunak, telah memasukkan kode-kode korup ke dalam sistem Iron Dome. Tujuannya adalah untuk menciptakan skenario di mana sistem tersebut akan gagal dalam kondisi tertentu, memicu kebutuhan untuk kontrak pembaruan yang lebih besar dan menguntungkan. Ia tidak pernah membayangkan musuh akan meluncurkan serangan balistik massal. Ia hanya berpikir mereka akan menghadapi roket-roket kecil seperti biasanya. Rencananya telah menjadi bumerang. Di pangkalan udara Ufda, di tengah-tengah kekacauan, Kapten Maya Cowan menyaksikan dengan ngeri. Dia melihat layar besar di ruang komando, yang menunjukkan rudal-rudal Irak yang semakin dekat, sementara pertahanan Israel tetap diam. Peringatannya telah diabaikan, dan sekarang semua orang harus membayar harganya. Suara alarm yang memekakkan telinga semakin keras. Di luar jendela, cahaya oranye yang terang benderang terlihat di kejauhan, diikuti oleh gemuruh yang memekakkan telinga. Gemuruh itu bukan dari rudal pencegat yang diluncurkan, melainkan dari ledakan. Ledakan pertama menghantam ujung landasan pacu, mengguncang seluruh bangunan. Ledakan kedua terjadi di dekat hanggar pesawat F-35, menciptakan bola api raksasa. Di pusat komando Iron Dome, Itai Levin menatap layar, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Sistem yang ia percayai, perisai yang seharusnya melindungi mereka, telah gagal. Ia memikirkan Maya, dan betapa benar firasatnya. Ia memikirkan ribuan rekannya yang mungkin sedang tidur atau bertugas, tanpa tahu bahwa rudal-rudal maut sedang jatuh dari langit. Maya menyaksikan dari ruang komandonya, hatinya hancur. Ia melihat rudal-rudal Irak menghantam targetnya, satu demi satu. Setiap ledakan adalah pukulan telak bagi Angkatan Udara Israel,
bagi harga diri bangsa, dan yang paling penting, bagi ribuan nyawa yang terenggut dalam sekejap. Malam yang tadinya dingin dan sunyi di gurun Negev kini berubah menjadi neraka. Suara-suara ledakan yang awalnya terdengar dari kejauhan kini menjadi gemuruh memekakan telinga, mengiringi setiap detik kehancuran yang tak terhindarkan. Kapten Maya Cowan, yang berdiri terpaku di ruang komando, hanya bisa menyaksikan kengerian yang terungkap di depan matanya. Layar monitor yang sebelumnya menampilkan data statis kini dipenuhi dengan gambar-gambar dari kamera keamanan, menunjukkan bola-bola api raksasa yang menelan hanggar, barak, dan landasan pacu. Alarm yang memekakan telinga terus berbunyi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Perintah evakuasi darurat disiarkan, namun sudah terlambat bagi banyak orang. Maya merasakan getaran di lantai, getaran yang bukan berasal dari gempa bumi, melainkan dari hantaman rudal-rudal Irak yang terus berjatuhan. Firasat yang ia rasakan selama ini, yang diabaikan oleh para atasannya, kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Setiap ledakan adalah bukti dari arogansi yang buta dan korupsi yang tersembunyi. Dari jendela ruang komando, ia bisa melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Langit yang biasanya hitam kini diwarnai dengan api oranye dan merah. Kilatan-kilatan cahaya menerangi kegelapan, dan puing-puing bertebangan di udara. Ia melihat salah satu hanggar, tempat ia seringkali menghabiskan waktu, runtuh seperti rumah kartu. Ia memikirkan teman-temannya yang berada di sana, para mekanik dan insinyur yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga pesawat-pesawat Israel tetap terbang. Mereka semua kini mungkin telah tiada. Maya mendengar suara-suara panik di sekelilingnya. Rekan-rekan kerjanya berlarian, mencoba mencari perlindungan atau menghubungi keluarga mereka. Tapi Maya tetap di tempatnya, terpaku oleh kengerian. Ia melihat ke layar yang menunjukkan laporan korban secara real-time, dan angka-angka itu melonjak dengan cepat. 100, 500, 1000, 5000, angka-angka itu terus naik. Setiap digit mewakili nyawa yang hilang, mimpi yang hancur. Sebuah laporan dari Yet News, 1, yang dipasang di dinding, yang sebelumnya memuji kekuatan luar biasa Angkatan Udara Israel, kini terasa seperti ironi yang kejam. Di tengah-tengah kekacauan, Maya melihat ke arah pos komando Letnan Itai Levin. Itai, yang sebelumnya skeptis, kini terlihat di layar, wajahnya basah oleh keringat dan air mata, menatap layarnya yang menunjukkan kegagalan sistem. Maya tahu Itai dan timnya tidak bersalah. Mereka hanya menjadi korban dari keputusan dan tindakan yang dibuat oleh orang-orang di atas. Ledakan besar lainnya terjadi, mengguncang seluruh bunker. Kali ini, ledakan itu terjadi sangat dekat. Lampu-lampu berkedip dan padam, dan ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya dari monitor yang masih menyala yang menerangi wajah-wajah yang ketakutan. Maya merasakan pusing, namun ia tidak peduli. Ia harus bertindak. Ia merangkak di antara puing-puing, mencari tasnya yang berisi laptop dan beberapa hard drive eksternal. Di dalamnya, tersimpan semua bukti yang ia kumpulkan, data rahasia, laporan intelijen yang diabaikan, dan petunjuk-petunjuk tentang konspirasi. Ia berhasil menemukan tasnya, lalu memeluknya erat-erat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di sana. Pangkalan itu telah menjadi zona kematian. Sebuah laporan dari Jerusalem Center for Public Affairs, 2, yang pernah ia baca, membahas tentang pentingnya sistem pertahanan berlapis untuk menghadapi serangan skala penuh. Namun, dalam kasus ini, lapisan pertama, Iron Dome, telah gagal. Maya keluar dari bunker dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah kehancuran. Asap tebal memenuhi udara, membuatnya sulit bernapas. Ia melihat mayat-mayat bergelimpangan, puing-puing pesawat yang terbakar, dan api yang menjilat-jilat di mana-mana. Ia berhasil menemukan sebuah kendaraan militer yang masih berfungsi dan mengendarainya keluar dari pangkalan, menuju kegelapan gurun. Ia tahu ia tidak bisa kembali. Ia harus mengungkap kebenaran di balik bencana ini. Dalam benaknya, ia memikirkan wajah Kolonel Oren Shamir. Orang yang ia curigai berada di balik sabotase itu. Maya tahu, ia tidak hanya harus berjuang untuk menyelamatkan negaranya dari ancaman eksternal, tetapi juga dari musuh yang berada di dalam. Ia memegang erat tasnya, sumber satu-satunya yang bisa mengungkapkan kebenaran. Di belakangnya, api terus berkobar di gurun Negev,
meninggalkan jejak kehancuran yang tak terlukiskan dan membuka babak baru dalam sejarah yang penuh dengan trauma dan pengkhianatan. Fajar menyingsing di atas gurun Negev, tetapi cahaya pagi tidak membawa kehangatan atau harapan. Sebaliknya, ia hanya menerangi lanskap kehancuran yang mengerikan. Pangkalan udara Ufda, yang dulunya merupakan simbol kekuatan militer Israel, kini hanyalah tumpukan puing, abu, dan baja yang hangus. Asap hitam masih mengepul dari bangkai hanggar yang terbakar, dan bau hangus menyengat hidung. Kapten Maya Cowan kembali ke pangkalan saat matahari terbit. Dia mengemudikan kendaraannya dengan perlahan, melewati barikade darurat dan kerumunan tim penyelamat. Wajah-wajah mereka terlihat lelah dan putus asa. Beberapa perwira dan prajurit, yang selamat dari serangan, berjalan tanpa tujuan, mata mereka kosong. Maya memarkir kendaraannya dan melangkah keluar, tasnya yang berisi bukti berharga digenggam erat di tangan. Suasana di pangkalan itu sangat mencekam. Keheningan yang mematikan menggantung di udara, hanya diselingi oleh suara sirene ambulans yang melengking dan teriakan tim penyelamat. Maya berjalan melewati puing-puing, kakinya terasa berat. Ia melihat bangkai pesawat tempur F-16 yang terbakar, dan di sampingnya, tumpukan puing yang dulunya adalah barak. Ia memikirkan teman-temannya yang tinggal di sana. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, menggali puing-puing dengan tangan kosong dan alat berat. Mereka menemukan mayat-mayat, sebagian besar tidak bisa dikenali. Maya melihat seorang prajurit muda duduk di tanah, air matanya mengalir tanpa suara saat ia menatap reruntuhan. Maya ingin mendekatinya, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghiburnya, tetapi kata-kata terasa tidak berarti. Bencana ini terlalu besar. Di tengah-tengah kehancuran, Maya menemukan Letnan Itai Levin. Itai, dengan wajah kotor dan seragam yang robek, sedang membantu tim penyelamat. Ketika ia melihat Maya, matanya memancarkan rasa bersalah dan kengerian. "Maya," panggilnya, suaranya serak. "Kamu benar. Kamu sudah memperingatkan kami. Aku seharusnya mendengarkanmu." Maya menggelengkan kepalanya. "Ini bukan salahmu, Itai," katanya. "Ini adalah kesalahan mereka. Kesalahan para pemimpin yang terlalu percaya diri, yang mengabaikan semua peringatan." Itai menunjuk ke reruntuhan. Sistemnya gagal," katanya. "Ada yang salah dengan modul pelacak. Seperti yang kamu duga." Maya mengangguk. Ia tahu itu. Ia mengeluarkan laptopnya dan membuka file rahasia yang ia simpan. Di dalamnya, ia menunjukkan data kepada Itai, data yang menunjukkan anomali dalam kode Iron Dome, sebuah backdoor yang bisa membuat sistem itu lumpuh di bawah kondisi tertentu. Itai menatap data itu dengan mata terbelalak, kengerian di wajahnya berubah menjadi kemarahan. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya, giginya terkatuk. "Siapa yang bisa begitu kejam?" Maya tidak menjawab langsung. Ia menunjuk ke sebuah artikel dari The Times of Israel, 1, yang baru saja dirilis. Judulnya, "Pemerintah bentuk komisi penyelidikan atas kegagalan pertahanan udara." Artikel itu menyalahkan kesalahan teknis dan ancaman yang tak terduga, namun sama sekali tidak menyebutkan kemungkinan sabotase atau korupsi. Maya tahu itu adalah bagian dari upaya cover-up. Maya kemudian menunjukkan artikel lain, dari Globes, 2, yang berbicara tentang keuntungan finansial besar yang didapat oleh sebuah perusahaan kontraktor pertahanan asing yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat senior militer Israel. "Perhatikan nama-nama di sini," kata Maya, menunjuk pada sebuah nama. "Kolonel Oren Shamir. Dia adalah perantara dalam kontrak ini. Aku selalu curiga." Itai membaca artikel itu dengan hati-hati, wajahnya semakin pucat. Ini tidak mungkin," gumamnya. "Dia adalah pahlawan perang. Dia tidak akan melakukan ini." "Pahlawan bisa jadi pengecut di belakang layar," jawab Maya dengan suara dingin. "Mereka rela mengorbankan ribuan nyawa demi uang. Kita harus mengungkap ini." Itai memandang ke sekeliling, ke arah puing-puing dan mayat-mayat. Ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. "Aku akan membantumu," katanya. "Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini tidak terungkap. Semua yang tewas di sini, mereka layak mendapatkan keadilan." Mereka berdua berjalan menjauh dari reruntuhan,
menuju kegelapan yang lebih dalam. Fajar telah tiba, tetapi bagi mereka, malam baru saja dimulai. Mereka tahu, pertarungan yang sebenarnya bukan lagi di medan perang, melainkan di koridor kekuasaan, di mana kebenaran lebih sulit ditemukan daripada puing-puing. Dunia terbangun dalam keadaan terkejut dan kengerian. Pagi setelah serangan rudal, berita tentang kehancuran di pangkalan udara Ufda menjadi berita utama di setiap stasiun televisi dan surat kabar di seluruh dunia. Citra satelit, yang kini tersedia untuk umum, menunjukkan skala kehancuran yang tak terbayangkan. Kilang-kilang minyak di Basra yang hangus telah menjadi kenangan, tergantikan oleh puing-puing pangkalan militer di Negev. Di Washington DC, Gedung Putih mengadakan pertemuan darurat. Presiden Amerika Serikat, yang telah lama menjadi sekutu dekat Israel, mengutuk serangan Irak sebagai tindakan terorisme yang tidak dapat dibenarkan. Sebuah pernyataan resmi, yang segera disiarkan oleh CNN, 1, menegaskan kembali komitmen AS terhadap keamanan Israel. Juru bicara Gedung Putih menuntut agar Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Irak. Namun, di ibu kota Eropa, responsnya lebih terbagi. Meskipun Inggris dan Prancis mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan itu, mereka juga secara halus mengkritik serangan awal Israel di Basra. Sebuah editorial di The Guardian, 2, menyebut serangan itu sebagai balas dendam yang brutal, namun juga konsekuensi yang dapat diprediksi dari provokasi Israel yang gegabah. Artikel itu berpendapat bahwa Israel, dengan menyerang fasilitas ekonomi vital Irak, telah melanggar prinsip proporsionalitas dalam konflik, dan dengan demikian, sebagian bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Sementara itu, di seluruh Timur Tengah, sentimennya sangat berbeda. Di Baghdad, Mayor Tariq Al-Mansur menjadi pahlawan nasional dalam semalam. Surat kabar lokal seperti Al-Sabah, 3, memuat foto-fotonya, memujinya sebagai pemberani yang memulihkan kehormatan bangsa. Di jalan-jalan, orang-orang merayakan, menembakkan senjata ke udara dan mengibarkan bendera nasional. Bagi mereka, serangan itu bukan hanya pembalasan, melainkan simbol perlawanan terhadap penindasan dan arogansi. Tariq, yang menyaksikan semua itu dari televisi, merasakan campuran antara kebanggaan dan kekhawatiran. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar untuk negaranya, tetapi ia juga tahu bahwa tindakan ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Di Iran dan Lebanon, kelompok-kelompok militer yang didukung pemerintah memuji serangan Irak sebagai pukulan telak terhadap musuh Zionis. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman serangan berulang kali, dengan komentar yang merayakan kegagalan sistem Iron Dome. Juru bicara Hizbullah di Lebanon mengeluarkan pernyataan yang menyebut serangan itu sebagai bukti bahwa keangkuhan Israel dapat dihancurkan. Di media sosial, perdebatan memanas. Tagar yang mendukung Irak dan Israel bersaing untuk mendapatkan perhatian. Orang-orang berbagi meme, video, dan artikel yang mendukung argumen masing-masing. Seorang jurnalis investigasi yang terkenal di X, sebelumnya Twitter, memposting sebuah utas yang mendokumentasikan serangkaian laporan sebelumnya tentang kelemahan sistem Iron Dome. Utas itu, yang dengan cepat menjadi viral, menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan kejutan bagi mereka yang telah mengikuti laporan intelijen secara saksama. Di Israel sendiri, suasana duka dan kemarahan mendominasi. Masyarakat menuntut jawaban dari pemerintah dan militer. Bagaimana mungkin pangkalan udara yang begitu penting bisa hancur? Mengapa Iron Dome, sistem yang telah dijanjikan untuk melindungi mereka, bisa gagal total? Sebuah artikel dari Haaretz, 4, mengutip keluarga-keluarga korban yang menuntut penjelasan, mengkritik pemerintah karena menempatkan nyawa prajurit mereka dalam bahaya. Meskipun komunitas internasional terpecah, satu hal yang jelas, serangan ini telah mengubah dinamika kekuatan di Timur Tengah. Israel, yang selama ini dianggap sebagai kekuatan militer yang tak terkalahkan, kini terlihat rentan. Irak, yang selama ini dianggap sebagai negara yang lemah dan terpecah belah, kini telah menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk memberikan pukulan telak. Di tengah semua itu, Kapten Maya Cowan dan Letnan Itai Levin menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang melawan musuh dari luar, tetapi juga melawan narasi yang dibuat oleh pemerintah mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kebenaran tentang korupsi dan sabotase harus diungkap,
tidak hanya untuk membalas dendam bagi rekan-rekan mereka yang tewas, tetapi juga untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan. Pagi itu, dunia Kapten Maya Cowan terasa seperti film noir. Ia bukan lagi perwira intelijen yang bekerja di dalam sistem, melainkan seorang buronan di negerinya sendiri. Setelah melarikan diri dari pangkalan Ufda yang hancur, ia bersembunyi di sebuah apartemen kecil di pinggiran Tel Aviv yang disewa oleh seorang teman lama. Tasnya yang berisi laptop dan hard drive eksternal adalah satu-satunya harta yang dimilikinya, dan juga satu-satunya bukti yang bisa membersihkan namanya, dan mengungkap pengkhianatan yang mengerikan. Maya menghabiskan hari-harinya di dalam apartemen, bekerja tanpa henti. Di depan layar laptop, ia menjadi detektif, menggali lebih dalam data yang ia curi dari markas. Ia harus sangat berhati-hati. Ia tahu bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Komisi penyelidikan yang dibentuk pemerintah, meskipun secara publik menyalahkan kesalahan teknis, kemungkinan besar sedang mencari kambing hitam, dan Maya adalah kandidat yang paling ideal. Fokus utamanya adalah pada anomali dalam kode sistem Iron Dome. Ia menemukan baris-baris kode yang tampak tidak pada tempatnya, tersembunyi di dalam jutaan baris kode lainnya. Butuh waktu berjam-jam, mata lelah, dan kopi bergelas-gelas untuk menemukan pola yang sama di berbagai modul. Kode-kode ini, yang tampak tidak berbahaya bagi mata telanjang, ternyata adalah pemicu yang dirancang untuk melumpuhkan sistem dalam kondisi tertentu, yaitu saat menghadapi serangan rudal balistik massal. Itu adalah backdoor yang disengaja. Kemudian, ia beralih ke data finansial. Ia memeriksa laporan-laporan yang ia curi tentang kontrak militer. Ia menemukan hubungan yang jelas antara Kementerian Pertahanan Israel dan sebuah perusahaan kontraktor pertahanan asing, Aegis Global. Kontrak tersebut bernilai ratusan juta dolar dan ditandatangani beberapa bulan sebelum serangan. Yang paling mengejutkan, Maya menemukan bahwa Kolonel Oren Shamir adalah perantara utama dalam kesepakatan itu. Lebih dari itu, ia juga menemukan transfer uang dalam jumlah besar ke rekening bank luar negeri yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Oren Shamir. Setiap temuan baru terasa seperti pukulan di perut. Maya tidak bisa percaya bahwa seseorang di level setinggi Oren Shamir, seorang perwira yang dihormati dan dianggap pahlawan, bisa melakukan pengkhianatan sebesar ini. Namun, bukti-bukti yang ia miliki tidak bisa dibantah. Laporan dari Calcalist, 1. Sebuah surat kabar bisnis Israel, yang membahas tentang lonjakan keuntungan mencurigakan, perusahaan kontraktor pertahanan, kini terasa sangat masuk akal. Maya menghubungi Letnan Itai Levin melalui saluran komunikasi terenkripsi yang mereka buat. Itai berada di rumah sakit militer, pulih dari luka-luka ringan yang ia dapatkan saat serangan. Itai adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai. "Maya, kamu di mana?" tanya Itai. Suaranya cemas. "Mereka mencarimu. Mereka bilang kamu melarikan diri." "Aku tahu," jawab Maya. "Itai, aku butuh bantuanmu. Aku sudah menemukan buktinya. Ini bukan kegagalan teknis. Ini adalah sabotase yang disengaja. Dan pelakunya adalah Kolonel Oren Shamir." Keheningan menyelimuti percakapan mereka. Itai membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencerna informasi itu. "Oren Shamir? Tidak mungkin. Aku punya buktinya, Itai. Aku punya semua data. Kode, transfer ban, semuanya. Mereka bersekongkol dengan Aegis Global. Mereka sengaja melemahkan sistem kita. Serangan di Basra adalah umpan. Mereka tahu Irak akan membalas, dan mereka mengira Iron Dome akan mengatasi semuanya. Mereka tidak pernah menyangka skala serangan balasan akan sebesar ini." "Dan mengapa mereka melakukan ini?" tanya Itai. "Uang," jawab Maya singkat. "Kontrak baru. Keuntungan. Mereka akan menawarkan diri untuk memperbaiki masalah teknis ini, dan akan mendapatkan lebih banyak uang lagi dari pemerintah. Mereka mengorbankan ribuan nyawa demi keuntungan pribadi." Itai tidak bisa berkata-kata. Ia memikirkan rekan-rekannya yang tewas di pangkalan Ufda. Kengerian yang ia rasakan berubah menjadi amarah yang mendalam. "Kita harus mengungkap ini. Sekarang juga." "Aku tahu," kata Maya. "Tapi kita tidak bisa pergi ke siapapun di militer. Mereka mungkin terlibat. Kita butuh bantuan dari luar."
Maya membuka sebuah file di laptopnya. Di dalamnya, ia menyimpan nama dan nomor kontak seorang jurnalis investigasi terkenal dari Haaretz, David Ben Shlomo. Maya tahu, David memiliki reputasi yang bersih dan tidak takut untuk mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa kuat orang-orang di balik skandal itu. Ini adalah langkah paling berisiko yang bisa ia ambil. Ia tahu bahwa begitu ia menyerahkan bukti-bukti ini kepada seorang jurnalis, ia akan sepenuhnya berada di luar kendali. Tetapi, ia tidak punya pilihan lain. Keadilan harus ditegakkan. Ribuan nyawa yang hilang menuntut kebenaran. Maya mengambil napas dalam-dalam, menguatkan tekadnya, dan menekan tombol kirim. Pesan itu berisi semua bukti yang ia miliki, dikirim ke David Ben Shlomo, dan di dalamnya ia menulis, cerita ini akan mengubah segalanya. Selamatkan negaraku. Di dalam sebuah kafe kecil yang ramai di jantung kota Tel Aviv, David Ben Shlomo, jurnalis investigasi veteran dari surat kabar Haaretz, membaca email yang ia terima. Matanya yang tajam memindai setiap baris teks, wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ekspresi terkejut. Email itu, yang dikirim oleh pengirim anonim dengan enkripsi tingkat tinggi, berisi lampiran yang membuat darahnya berdesir. Di dalamnya, ada salinan laporan intelijen yang diabaikan, data teknis yang rumit dari sistem pertahanan Iron Dome, dan yang paling mengejutkan, dokumen keuangan yang merinci transfer uang dan kontrak rahasia. Setelah membaca email itu, David menyadari bahwa ini bukan hanya cerita biasa. Ini adalah skandal yang bisa mengguncang fondasi negara Israel. Sebuah laporan dari The Marker, 1, yang ia baca pagi itu, menyebutkan bahwa Komisi Penyelidikan Pemerintah tidak menemukan bukti adanya kesalahan manusia atau sabotase dalam insiden Ufda. Pernyataan ini, yang dimaksudkan untuk menenangkan publik, kini terlihat seperti kebohongan yang disengaja. David tahu ia harus sangat berhati-hati. Orang-orang yang terlibat dalam konspirasi ini adalah orang-orang yang sangat kuat. Ia segera menghubungi timnya di Haaretz, meminta mereka untuk bekerja secara rahasia. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bekerja tanpa lelah, memverifikasi setiap dokumen dan data yang dikirim oleh pengirim anonim itu. Mereka menyewa ahli komputer independen untuk menganalisis kode Iron Dome, dan hasilnya mengejutkan. Sang ahli mengonfirmasi bahwa ada celah yang disengaja dalam perangkat lunak, sebuah backdoor yang dirancang untuk melumpuhkan sistem saat menghadapi serangan balistik yang masif. Celah ini sangat tersembunyi, seolah-olah dirancang untuk tidak pernah ditemukan kecuali oleh orang yang tahu persis di mana mencarinya. Tim David kemudian beralih ke dokumen keuangan. Mereka menemukan bahwa perusahaan kontraktor pertahanan asing, Aegis Global, yang disebutkan dalam dokumen, memiliki rekam jejak yang mencurigakan. Sebuah laporan dari Forbes, 2, yang membahas tentang perusahaan hantu di dunia pertahanan menunjukkan bahwa Aegis Global sebenarnya hanyalah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh serangkaian investor anonim. Penyelidikan mendalam yang dilakukan tim David mengungkapkan bahwa salah satu nama yang tersembunyi di balik perusahaan tersebut adalah Kolonel Oren Shamir. David mengatur pertemuan rahasia dengan sumbernya. Ia menuntut bukti yang lebih kuat dan ingin tahu siapa yang membocorkan informasi ini. Akhirnya, mereka bertemu di sebuah tempat parkir yang sepi. Sosok yang ia temui adalah Kapten Maya Cohn, seorang perwira intelijen yang dicari-cari oleh militer Israel. Maya memberikan kesaksiannya, dengan suara yang tegas dan emosional, menceritakan bagaimana peringatannya diabaikan dan bagaimana ia menemukan bukti-bukti korupsi yang mengerikan. Mereka mengira saya adalah orang gila, kata Maya, matanya dipenuhi amarah. Mereka lebih percaya pada keuntungan daripada pada keamanan bangsa. Ribuan orang mati, dan mereka hanya peduli tentang kontrak baru. David mendengarkan dengan saksama, merekam setiap kata. Ia melihat ketulusan dan keberanian di mata Maya. Ia tahu ia telah menemukan kebenaran yang mengerikan, kebenaran yang akan membuat seluruh negara terguncang. Ia berjanji akan menyebarkan cerita ini, tidak peduli apapun risikonya. Keesokan harinya, Haaretz menerbitkan berita utama yang menggemparkan. Judulnya sederhana namun mematikan, bukan kegagalan, melainkan pengkhianatan, dokumen rahasia ungkap kolonel senior terlibat dalam sabotase Iron Dome. 3. Artikel itu memuat semua bukti yang telah dikumpulkan Maya dan tim David.
analisis teknis, transfer ban, dan kesaksian anonim dari seorang perwira intelijen yang melarikan diri. Berita itu menyebar seperti api di seluruh Israel dan dunia. Orang-orang yang berduka atas kerabat mereka yang tewas di pangkalan Ufda kini diliputi amarah yang luar biasa. Protes spontan pecah di beberapa kota. Masyarakat menuntut agar pemerintah segera menangkap Kolonel Oren Shamir dan semua yang terlibat dalam konspirasi itu. Juru bicara militer Israel awalnya mencoba menyangkal laporan itu, menyebutnya tidak berdasar, tetapi bukti-bukti yang disajikan begitu kuat sehingga mereka terpaksa mengakui bahwa mereka akan membuka penyelidikan internal. Maya, yang bersembunyi di lokasi rahasia, melihat berita itu di televisi. Ia tahu bahwa ia telah berhasil. Ia telah menantang kekuasaan yang korup dan mengungkap kebenaran. Tetapi, ia juga tahu bahwa pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia telah membuat dirinya menjadi target utama. Kolonel Oren Shamir tidak akan tinggal diam.